Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita buka aplikasinya, CorelDRAW. Klik New Blank Document. Oke, ini hanya pengaturan standar saja untuk kesesuaian keinginan saja. Saya sesuaikan dengan landscape, kemudian unitnya saya ganti dengan 1 cm. Baik, langkah pertama kalian panggil lingkaran dengan menggunakan menu ellipse tool, atau kalian bisa tekan F7. Oke, jangan lupa dicatat. Menu ellipse tool ini kalian juga bisa panggil dengan cara menekan tombol pada keyboard F7. Nah, untuk membuat lingkaran ini supaya bulat, kalian bisa tekan CTRL ketika mendrag mouse-nya. Oke, kalian sesuaikan saja ukurannya. Kemudian setelah lingkaran kita buat, kita panggil persegi panjang dengan menggunakan menu yang kedua, yakni rectangle tool. Oke, kita sesuaikan saja ukurannya dengan kebutuhan. Baik, kira-kira segini. Nah, kita menginginkan persegi panjang ini persis berada di tengah-tengah lingkaran, ya. Jadi tidak ke kanan atau ke kiri seperti ini, tapi persis di tengah. Masih ingat caranya? Oke, kita coba letakkan persegi panjangnya ini di sebelah kanan lingkaran sedikit, supaya nanti kelihatan perubahannya. Oke, langkah pertama kalian klik persegi panjangnya, kemudian tekan shift pada keyboard, jangan dilepas, kemudian klik lingkarannya. Kalau pakai cara yang cepat, kalian bisa tekan tombol atau huruf C di keyboard sekali saja, maka persegi panjang tadi akan bergerak ke tengah menyesuaikan dengan lingkarannya. Atau kalau tidak, kalian bisa masuk ke menu Arrange. Nah, ini Align and Distribute. Nah, ini Center Vertically, ya. Di sebelah kanan itu ada huruf C, sama, ya, seperti yang pertama tadi ketika kalian menekan tombol C di keyboard. Baik, setelah itu kita akan menumpulkan sudut-sudut dari persegi panjang ini. Nah, ini menu yang kedua, ketiga ya, rectangle corner. Kita kasih angka 9. Maka seluruh sudut daripada persegi panjang ini akan tumpul, ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan membengkokkan garis yang tengah ini, kedua-duanya. Caranya pilih Shift tool, kemudian Convert to Curves. Kita perbesar aja tampilannya, kemudian kita klik salah satu node-nya. Nah, kemudian kita pilih Convert Line to Curves. Maka akan keluar dua anak panah di sebelah kiri persegi panjang tadi. Kamu tarik, kamu sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seperti ini. Nah, begitupun yang di sebelah kanan, ya. Kita panggil panahnya dengan cara klik di sebelah kanan bawah ini, kemudian Convert Line to Curves. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita akan menggandakan, ya, persegi panjang ini memutar. Jadi nanti full akan ada persegi panjang ini. Supaya nanti hasil kopiannya ini persis dengan yang atas ini, yang aslinya ini, kita beri tanda dulu. Nah, ini akan nanti kita warnai.
kelebihan daripada persegi panjang yang masuk ke dalam lingkaran ini kita warnai dengan menggunakan ini Smart Fill Tool. Klik. Nah, ini terpisah sebenarnya. Kita grup saja biar enggak terpisah nanti. Oke. Nah, setelah itu akan kita gandakan. Yang pertama kita akan menggunakan persegi panjang ini di bawah sini nanti. Langkah pertama kita akan memindahkan ini midpointnya ini ke tengah. Nah, pastikan akan keluar tulisan center. Ini nanti hasil kopiannya itu sejajar atau mengikuti lingkaran ini. Baik, kita copy, kemudian kita paste. Nah, setelah itu kita putar ke sini dengan cara ini. Angle of rotation. Masih ingat ketika kita bikin apa dulu ya? Saya agak lupa. Tapi insya Allah kalian masih ingat ini menu ini ya. Kita putar 180 derajat. Enter. Nah, maka persegi panjang tadi akan tergandakan atau tercopy di bawahnya persis sejajar dan ukurannya juga sama. Nah, setelah itu kita copy kedua-duanya. Ben gak nggal situ. Nah, di copy bareng. Kan berdua lebih baik. Nah, setelah di copy paste kemudian ya, copy paste. Nah, yang ini kita putar berapa ini? 270. Betul ya? Ada ke sebelah sini nanti. Kita coba 270 Kak Bayar ya. Nah, betul. Oke, 270. Setelah itu kita copy lagi. Yang ini yang di copy ya, bukan yang tadi. Yang ini di copy, paste. Nah, kemudian diputar lagi. Berapa? Keluarnya nanti di sini 225 derajat. Nah, seperti ini. Lalu di copy lagi, paste ya. Kemudian diputar berapa? 135 derajat. Nah, selesai. Oke. Setelah itu kita copy lingkarannya. Soalnya nanti akan kita butuhkan sebelum nanti kita gabungkan persegi panjang ini dan lingkarannya, kita copy dulu. Kita klik, kita geser ke kanan, kemudian kita klik kanan. Ini langkah yang paling cepat untuk menggandakan objek. Baik. Setelah itu kita blok seluruh objek yang kita punya kecuali lingkaran yang tadi ya, yang setelah kita gandakan tadi. Ini kita blok, kemudian kita pilih menu well. Masih ingat fungsi dari menu well? Nah, untuk menggabungkan objek yang terpilih. Nah, seperti ini hasilnya. Sudah nampak ya? Nampak tak? Nah, macam apa ini? Ya, sudah menyerupai ya. Baik, langkah kok saya kecilkan? Soalnya ini nanti ada hubungannya. Oke, jadi ukurannya masih sama lingkarannya dengan yang saya gandakan ini. Baik, ini kita gandakan lagi jadi 3 seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nggak lurus nggak apa-apa. Nanti yang dipakai yang tengah ini ya. Oke, kita lakukan proses pemotongan. Nah, menggunakan menu ini ya. Kita fungsikan lingkaran yang tengah untuk pemotongnya. Klik lingkaran yang tengah ini ya. Kemudian tekan shift pada keyboard, jangan dilepas. Klik lingkaran yang sebelah kanan. Kemudian pilih menu intersect. Kali aja. Ya, ini digeser atau dibuang saja nggak apa-apa, sudah nggak dipakai. Kemudian langkah yang tadi kita lakukan lagi ya, klik lingkaran yang tengah, kemudian tekan shift pada keyboard dan dilepas. Kemudian klik lingkaran yang sebelah kiri bawah tadi. Ya, kemudian pilih menu apa? Sama, intersect. Nah, ini dibuang saja, enggak apa-apa sudah. Nah, ini masih ada lingkaran dibuang. Nah, kita hanya membutuhkan 2 objek ini ya, hasil pemotongan tadi. Kita grouping saja.
Nah, kemudian kita letakkan persis berada di tengah-tengah objek yang sudah jadi tadi, ya, setengah jadi tadi ya. Nah, caranya yang paling mudah seperti ini. Klik, ini kan sudah jadi satu ya. Kemudian tekan shift di keyboard, lalu klik objek yang setengah jadi tadi. Nah, kalau tadi kita mau meluruskan persegi panjang itu tadi di tengah sini, nah sekarang kita mau meletakkan dua lingkaran ini ya, atau dua oval ini persis di tengah-tengah objek setengah jadi ini. Cara yang pertama, tekan huruf C, dia akan lari di tengah-tengah. Nah, untuk ke bawahnya kamu tekan huruf E ya. Masih ingat ya? Itu sama ketika kalian masuk di menu range, kemudian Allegiance and Distrust. Nah, ini ya, C dan E. E itu untuk rata secara horizontal dan C itu rata secara vertikal. Nah, oke, sudah berapa menu tadi? Kalau kelewatan ya silakan diputar lagi. Baik, langkah selanjutnya kita akan mewarnai, kita pisahkan dulu ini ya. Kita ungrouping, kita warnai dulu. Yang pertama kita kasih warna orange, lalu yang kedua ini kuning. Oranye-nya ini agak seperti ini. Kita hilangkan garis tepinya menggunakan ini ya, klik kanan. Ini juga. Nah, selanjutnya lingkaran yang kedua ini yang berwarna kuning kita beri efek transparansi. Baik, ini menu yang keberapa ini? Saya nggak ngitung ya, kalian yang nyatat. Nah, kita sesuaikan. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita beri warna oranye juga. Kemudian kita hilangkan garis tepinya. Nah, untuk lingkaran yang besar ini yang sudah ada moncong-moncongnya ini kita beri efek transparansi juga. Tapi kita beri efek konikal. Kita geser. Kita letakkan di sebelah kanan sedikit. Warnanya hampir mirip dengan lingkaran yang pertama tadi. Kita agak terangkan saja ini. Efeknya Oke, langkah selanjutnya kita akan bikin lingkaran kecil-kecil di tengah-tengah lingkaran besar ini. Oke, seperti ini. Tidak terlalu banyak, hanya sekitar 8. Kita beri warna putih sebagian dan warna oranye sebagian. Nah, kita hilangkan garis tepinya ya, biar nggak satu-satu, kita blok saja. Nah, seperti ini.
kita grouping, kemudian kita kecilkan, lalu kita gandakan. Oke, kurang lebih seperti itu ya hasilnya. Baik, terima kasih. Mungkin ini kalau dirasa ada yang terlewatkan, silakan diputar ulang videonya. Untuk nomor WhatsApp yang bisa kalian hubungi, nah ini kalian bisa kirim hasil pekerjaan kalian di sini. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.